Mas, saya lulus sekolah, tetapi saya bingung mau kemana. Kira-kira enaknya lulus sekolah kemana? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai teman-teman yang mengalami kebimbangan atau kegundahan setelah lulus sekolah mau kemana. Karena sekarang ini lagi musimnya pada lulus dan pada bingung lulus sekolah mau kemana, nyari lowongan di Indonesia juga harus ada the power of orang dalam. Tapi tenang saja buat teman-teman yang lagi galau, lagi gundah gulana, lulus SMA, lulus SMK, atau mungkin madrasah aliyah, atau lulus SMP nggak ngelanjutin sekolah, itu teman-teman melihat video ini itu merupakan video yang sangat tepat dan jangan di skip video ini. Terus buat teman-teman yang udah tahu mau kemana, lebih baik jangan nonton video ini, langsung out aja, jangan didelok ya bolo. Ya wes, langsung aja, nggak panjang lebar, aku mau membahas mengenai gimana sih enaknya setelah lulus sekolah. Ini aku bercerita sesuai dengan pengalamanku yuk bolo. Flashback ke belakang pengalaman yang sudah tak lalui ketika aku lulus STM waktu itu tahun 2011. Bolo-bolo dengerin dulu, 2011 aku lulus SMA. Dan saat itu aku lulus, kenapa kok 2011? Lulus SMP itu aku 2007, tetapi aku sempat nyangun sapi selama setahun. Setelah itu aku baru ngelanjutin ke SMA dan 2011 aku lulus sekolah. Saat itu aku pun mengalami gundah gulana juga, tetapi nggak sampai kayak teman-teman gitu, karena aku udah tahu aku mau mengikuti jejak masku yang merantau ke Jakarta bolo. Ini loh, aku belum tak ambil ijazahku. Setelah pengumuman aku langsung berangkat ke Jakarta dan aku sempat merantau ke Jakarta selama sekitar 5 tahunan, pindah-pindah kerjaan. Tak ceritain sedikit, aku kerja pertama kali nenggok bengkel motor, terus setelah itu lebaran pulang aku nebus ijazah. Setelah nebus ijazah aku ke Jakarta lagi, sempat kerja naik pabrik kardus itu selama 2 bulan atau berapa. Terus aku pindah kerja nenggok pabrik, nenggok bengkel Suzuki. Setelah bengkel Suzuki aku pindah kerja lagi nenggok bengkel sepeda motor dealer Yamaha. Setelah dari situ aku pindah lagi nenggo Karawaci Yamaha juga. Setelah itu aku pindah nenggo bengkel neng gitu Jakarta Pusat, Jembatan Besi itu sebelahan sama Season City situ. Dan hingga aku menemui titik jenuh bolo. Titik jenuh ini mungkin bisa bolo-bolo ikuti. Bolo-bolo nggak usah ngikuti jejakku untuk ke Jakarta untuk bekerja mengelana kayak gitu, nggak usah. Aku setelah titik jenuh itu tadi aku sempat kerja bangunan. Bolo-bolo juga lulus sekolah kalau bisa ya jangan kerja bangunan loh, sayang. Terus jangan kerja pabrik di Indonesia juga, kecuali bolo-bolo emang udah punya orang dalam. Kayak temanku waktu itu ada yang naik PT Pama, itu perusahaan batu bara yang seleksinya juga agak ketat. Bolo-bolo tak saranin, buat yang lagi bingung mending mengikuti jejakku yang saat ini bolo-bolo. Buat yang belum tahu bahwasanya aku ini kerja di Korea Selatan ya bolo. Ayo kerja Korea bolo. Terus aku nggak punya orang dalam, bisa nggak mas? Alah gampang bolo. Untuk kerja ke Korea ini nggak perlu orang dalam. Yang paling penting bolo-bolo itu minat serius. Itu tinggal belajar bahasa. Belajar bahasa ini bisa di mana aja, bisa di LPK, bisa mandiri, dan juga bisa belajar sama Mas Hartono. Buat yang mau belajar sama Mas Hartono bisa DM di Instagram. Insya Allah nanti bulan depan aku udah ready nanti buat ngajar teman-teman, udah ada temennya juga. Terus mungkin bolo-bolo bingung, aku nggak punya biaya gimana mas? Tuwenang, biaya ke Korea ini nggak begitu banyak kok bolo. Yang paling penting di sini bolo-bolo itu punya biaya buat belajar itu kisaran piro 2-5 jutaan.
sampai lulus ujian nanti. Lulus ujian itu kan berarti butuh warawiri itu sampai lulus. Setelah lulus nanti bolo-bolo bisa kerja untuk melatih mental buat nunggu dapat kontrak kerja atau SLC bolo. Ini bolo-bolo boleh kerja freelance, entah kerja bangunan atau mungkin mau jualan online atau mau apa boleh sampai nanti dapat kerjaan. Nah, yang butuh duit banyak ini pas mau terbang ini bolo, setelah dapat SLC bolo-bolo baru butuh duit banyak, dan itu ada pinjaman dari KUR BNI, tenang aja, atau mungkin mau pinjem di bank BKK atau bank BRI atau mungkin mau pinjem saudara. Kalau udah mau terbang ini udah santuy bolo. Jadi kenapa kok bolo-bolo tak arahin untuk kerja di Korea, kerja di Indonesia itu koyok sia-sia bolo. Aku selama 5 tahun di Jakarta, yuk tak ceritain. Dapat apa coba? Aku cuma bisa dapat sepeda motor satu, sepeda motor Xeon kuning itu masih ada. Itu pun aku dulu sempat kredit karena juga habis buat apa tuh? Biaya hidup, buat ngontrak kayak gitu. Mending bolo-bolo langsung ke Korea aja. Dan satu hal yang tak sesali, aku itu jujur, aku sendiri itu menyesal kerja ke Korea. Menyesalku apa? Kenapa nggak dulu pas lagi lulus sekolah aku langsung berangkat ke sini? Soalnya untuk ke Korea ini kan syaratnya umur 18 tahun dan ijazah minimal itu cuma SMP loh bolo. Keuntungan-keuntungan yang bolo-bolo dapatkan ketika nanti merantau di sini, bolo-bolo pasti siapa sih yang nggak tahu Korea bolo? Dan Korea ini merupakan sebuah negara impian. Bolo-bolo mungkin pernah dengar atau pernah melihat ya, ada grup yang namanya Negeri Impian Korea Selatan kan. Selain Korea Selatan kayaknya nggak ada grup yang dikasih nama Negeri Impian. Kalau ada, bolo-bolo boleh komen. Selain itu bolo-bolo nanti juga tahu bagaimana negara yang maju itu berkembang, terus bagaimana kehidupan di negara maju. Bolo-bolo bisa berlatih yang namanya kedisiplinan, tahu kalau misal suatu saat nanti Indonesia maju, usaha-usaha yang masih berkembang dan bertahan itu apa. Selain itu bolo-bolo dengan kerja di sini gajinya itu, mohon maaf bolo, ini bukannya apa sombong ya, dengan gaji yang basic aja itu nggak usah lembur kayak Mas Hartono sekarang kan nggak lembur. Bolo-bolo itu bisa mendapatkan kotor itu sekitar 22 juta, bersih sekitar 17 atau 18 jutaan bolo. Selain itu juga biaya hidup di sini tak bilang terjangkau. Sebulan bolo-bolo cuma habis sekitar 300.000 itu bisa. Bahkan teman-temanku 300.000 ini 3 jutaan bolo. Temanku ada yang sebulan itu cuma habis 200 ribuan atau sekitar 2 jutaan. Selain gaji yang melimpah ini tadi ya bolo, di Korea ini bolo-bolo misal Sabtu Minggu libur, ternyata pabriknya nggak ada lembur. Sabtu Minggu itu bolo-bolo bisa menyalurkan hobi. Di sini banyak komunitas hobi, mulai dari fotografi, ada futsal, ada volley, hobi mancing bisa mancing buat bolo-bolo yang hobi naik gunung. Di sini gunungnya juga banyak, full gunung-gunung bolo. Terus yang mau poli juga bisa poli, biliar juga ada. Yang hobi nyanyi, bolo-bolo juga bisa nyanyi. Tenang aja. Dan selain itu setelah nanti bolo-bolo selesai kerja di sini yo, di sini kan kontrak 3 tahun plus setahun 10 bulan. Jadi total itu sekitar 4 tahun 10 bulan. Dalam 4 tahun 10 bulan ini nanti bolo-bolo ada yang namanya uang pesangon, dengan catatan bolo-bolo kerja di satu perusahaan lebih dari setahun. Kalau misal syukur bolo-bolo nggak pernah pindah-pindah, itu 4 tahun 10 bulan bolo-bolo dapat 5 kali gaji uang pesangonnya. Dan untuk uang pensiun itu kisarannya tergantung gaji nih bolo-bolo. Semakin banyak gaji bolo-bolo juga semakin banyak uang pensiunnya. Total ya misal bolo-bolo ternyata dapat di sini gaji basic bertahan dan nggak pernah pindah, nanti yuk kisaran menerima 200 sampai 250 jutaan. Tetapi ketika bolo-bolo dapat pabrik yang rame, yang nggak pernah libur, terus gajinya yang 4 juta up atau 3 juta up, bolo-bolo ini bisa nerima sekitar 300 sampai 400, bahkan ada yang sampai 500 jutaan bolo. Opo enggak, alhamdulillah banget. Jadi meskipun nanti bolo-bolo di sini boros atau mungkin mau foya-foya atau salah jalan, ketika pulang nanti insya Allah masih ada uang pesangon sama uang pensiun.
Tetapi pesanku ketika Bolo-Bolo nanti memutuskan untuk proses ke Korea, ngikuti jejak Mas Hartono dan teman-teman PMI yang lainnya, yang paling penting Bolo-Bolo harus memiliki manajemen keuangan yang bagus. Yo jangan sampai lah ibaratnya kerja ke luar negeri tahun-tahunan, pulang-pulang nggak bawa apa-apa, lupa tujuan awal. Bolo-Bolo harus ingat tujuan awal. Selain itu juga Bolo-Bolo perlu ketahui, siapkan mental, perbanyak juga apa ya, caranya pengetahuan, nggak cuma tahu manis-manisnya aja, yang pahit-pahitnya juga udah tak share nih channel YouTubeku sebelum Bolo-Bolo untuk mengambil keputusan proses kerja ke Korea sini ya Bolo-Bolo. Yowes Bolo, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Bolo-Bolo emang berminat untuk bekerja ke sini atau pengen meneruskan perjuanganku, karena aku kan ini nggak re-entry Bolo, nanti Bolo-Bolo bisa DM aku di Instagram atau mungkin bisa tulis di kolom komentar, nanti tak kasih nomorku, kita agendakan dan insya Allah akan menemani Bolo-Bolo, membimbing sampai Bolo-Bolo bisa terbang ke sini. Dan untuk biaya sendiri juga, misal mandiri Bolo-Bolo itu cuma sekitar 20 jutaan itu udah sampai terbang. Kalau misal lewat LPK, Bolo-Bolo nanti tambah biaya belajar di LPK, sama biasanya ada yang namanya fee untuk LPK. Tapi kalau sama Mas Hartono nanti bisa dibicarakan baik-baik dan insya Allah nggak akan mahal-mahal. Yowes, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat Bolo-Bolo yang mau tanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar atau DM di Instagram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subasito.